Haleluya, kembali kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Selagi ada waktu dipercayakan bagi kita, maka kita akan terus belajar. Tidak ada henti-hentinya kita belajar dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita belajar dari kitab Markus, Injil Markus. Kita buka di dalam Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang akan saya bacakan dan saudara bisa dengarkan dengan baik. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, kita belajar hari ini ialah bagaimana kita mengutamakan Tuhan. Di ayat yang ke-26 saya bacakan, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Di sini kita belajar sering sekali kita sebagai manusia ketika diperhadapkan dengan satu masalah, dengan satu problem, yang kita tujukan langsung adalah manusia. Manusia itu juga yang kita harapkan bisa membantu kita, yang kita inginkan bisa menolong kita. Tanpa kita sadari ada satu pribadi yang bisa memberikan satu pertolongan, yang memberikan satu kepastian bagi kita dalam menolong setiap problem dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang terkasih, kita belajar dari perempuan ini. Selama 12 tahun dia sudah menderita pendarahan. Artinya selama 12 tahun itu mungkin dia mencari-cari siapa yang bisa menyembuhkan. Di sini dicatat dia sudah berobat ke berbagai banyak tabib, tetapi hal itu tidak menambahkan apa-apa dalam dirinya, malah menambah kesusahan bagi dirinya sendiri. Mungkin banyak uang yang sudah dia habiskan, banyak hal yang dia sudah korbankan, tetapi dia tidak bisa mendapat apa-apa. Kenapa saudara? Karena manusia tidak bisa memberikan kepastian, karena manusia tidak bisa diharapkan. Tetapi kita memiliki satu pengharapan yang pasti, yaitu Yesus Kristus. Di sini dikatakan ketika dia mendengar berita tentang Yesus dan dia memiliki tindakan untuk datang kepada Tuhan dan menjamah jubah Yesus, di situ dia mendapat kesembuhan. Mungkin sudah banyak sekali orang-orang yang dia mintakan tolong membantu dia dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika dia sekali saja pertama kali dia datang kepada Tuhan dengan iman penuh, maka dia mendapatkan kesembuhan. Itulah yang dilakukan oleh perempuan ini. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari hal itu, bahwa orang-orang yang di sekitar kita mungkin bisa membantu kita, tetapi tidak bisa memberikan kepastian bagi kita. Tapi ada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, memberikan kepastian bagi kita. Dia membuka tangannya bagi kita supaya kita datang kepadanya. Namanya juga kita anak Tuhan. Berarti kita memiliki Bapa, yaitu Yesus Kristus. Sebagai anak, maka kita akan meminta pertolongan kepada Bapa. Dan sebagaimana Bapa kita adalah Yesus Kristus, maka pada dialah kita meminta pertolongan. Bapa kita menjamin segala sesuatu yang kita butuhkan. Jadi apalagi yang perlu kita pikirkan? Kita berkata, saya sering sakit hati kepada orang sekitar. Iya, karena kita tidak tahu dan karena kita tidak sadari bahwa orang-orang sekitar kita bisa menyakitkan. Orang terdekat kita adalah orang yang memiliki kapasitas terbesar dalam membuat kita sakit hati. Jadi mulailah berharap kepada Tuhan. Harapan kita di dalam Tuhan tak akan hilang. Terus kuat di dalam Tuhan, harapkan terus kepada Tuhan. Fokus kita yang kita andalkan dalam hidup inilah Tuhan Yesus Kristus. Dan belajar dari perempuan ini, 12 tahun sudah dia mencari-cari pribadi. Dan ketika dia menemukan Yesus, pertama dia datang, dia langsung mendapat kesembuhan. Begitu juga dengan kita. Mungkin ada saat ini kita terus mencari-cari jawaban, mencari-cari orang yang bisa menolong kita. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Pertama kali kita datang kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan kepastian. Pertama kita datang kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan jawaban apa yang selama ini kita cari. Di dalam Tuhan kita mendapatkan kesembuhan. Mungkin ada saat ini yang sudah lama sakit, tidak kunjung sembuh. Mulai datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kesembuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati bagi kita semua. Haleluya.